di sini kami akan menjelaskan mengenai akad musyarakah. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu akad musyarakah? Jadi akad musyarakah ini merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk mendirikan suatu usaha dengan modal bersama dan pembagian hasil sesuai yang telah disepakati. Pada akad musyarakah ini kami mengandung dua sumber hukum, yaitu menurut Al-Quran, Quran Surat Asyad ayat 24 dan menurut As-Sunnah. Nah, pada akad musyarakah ini memiliki dua jenis, teman-teman, yaitu yang pertama berdasarkan ulama fikih, yaitu ada syirkah aunit atau kepemilikan bersama dan syirkah al-uqud atau kontrak, serta yang kedua ada menurut berdasarkan PSAK, yaitu musyarakah permanen dan musyarakah menurut. Nah, kita akan memberikan simulasi dari awal akad musyarakah nih, teman-teman. Jadi ada pihak pemberi dana yang dapat kita sebut sebagai mitra aktif atau pasif, dan ada pihak pengelola dana. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita simak videonya. Assalamualaikum Yuda. Makasih ya Yuda udah mau ketemu hari ini. Jadi gini, aku tuh tertarik buat ngedanain kafe kamu. Bisa nggak sih kalau aku jadi investor buat kafe kamu? Tentu saja aku bakal berterima kasih banget kalau kamu pengen mendanai kafe aku. Kira-kira kamu ingin mendanai berapa ya? Ini aku udah nyiapin dana sebesar 150 juta. Nanti bisa kamu gunain buat biaya operasional awal buat kafe kamu. Menurutmu gimana? Menurutku itu udah cukup sih untuk aku mengelola ini. Aku bisa membeli peralatan atau kebutuhan untuk mengelola ini. Aku pengen bertanya untuk keuntungan nanti kita bagaimana? Nanti pembagiannya dari peserta saja. Nanti aku dapat 60% dari keuntungan, sisanya kamu dapat 40% dari keuntungan. Menurutmu bagaimana? Menurutku itu cukup adil dan aku kayaknya setuju kalau untuk pembagian keuntungannya seperti itu. Kalau kerugiannya nanti kita mau gimana? Mungkin kalau kerugiannya dari kamu, mungkin semuanya kamu yang tanggung. Tapi kalau kerugiannya dari ketidaksengajaan, mungkin kerugian bisa kita bagi seperti keuntungan tadi, yaitu aku 60% dan kamu menanggung 40%. Itu gimana? Itu juga lumayan cukup adil. Nanti kira-kira kita mau kerjasamanya berapa? Mungkin kita mulai setahun dulu, kita lihat bagaimana kinerja kafe, apakah untung apakah rugi. Kalau mungkin untung, mungkin kita bisa memperpanjang kerjasama kita. Aku pikir 1 tahun juga lumayan cukup, waktu yang cukup. Mungkin nanti bisa kita ingin lanjut kerjasama lagi dan memperpanjang kita bisa berdiskusi juga. Ini aku juga udah nyiapin kontrak kerjasama, mungkin bisa kamu baca dulu. Jika sudah dirasa setuju, bisa tanda tangan di sini. Oke, aku baca dulu ya. Oke. Aku setuju juga sama perjanjian kontrak ini, aku tanda tangan dulu. Oke. Ini aku udah. Aku juga tanda tangan juga. Oke, mungkin di sini kita udah sama-sama setuju dan sudah menandatangani kontrak. Semoga usaha kita lancar untuk kedepannya. Oke, makasih juga ya udah mau mendanai kafe aku. Mungkin kita bisa berjabat tangan dulu biar. Oke, teman-teman, barusan kan kita sudah melihat nih video simulasi awal akad musyarakah. Gimana? Mudah kan untuk dipahami? Nah, selanjutnya bagaimana sih cara pencatatan jurnalnya untuk pihak pengelola dan pemberi dana? Langsung saja kita lihat video selanjutnya. Nah, selanjutnya ada jurnal dari sisi pemberi dana. Sebelumnya pada video simulasi tadi sudah diketahui bahwa si pemberi dana sudah mengeluarkan biaya sebesar 150 juta rupiah di awal akad musyarakah. Nah, jurnal pada awal akad yang pertama itu ada saat mengeluarkan biaya pada debit uang muka akad sebesar 150 juta rupiah dan kas di akun kredit sebesar 150 juta rupiah.
Dan yang kedua itu saat dianggap sebagai investasi musyarakah, di akun debit terdapat investasi musyarakah sebesar 150 juta rupiah dan di akun kredit ada uang muka akad sebesar 150 juta rupiah. Dan itulah jurnal dari sisi pemberi dana pada saat awal akad musyarakah. Nah, tadi kan udah dijelasin nih pada video simulasi bahwa dari sisi pengelola dana yaitu menerima dana sebesar 150 juta. Nih aku tunjukin bagaimana sih cara pencatatan jurnalnya. Oke, yang pertama itu pada saat menerima biaya. Jadi di sini untuk nama akunnya itu ada kas pada debit sebesar 150 juta dan pada ada dana sirkah temporer sebesar 150 juta. Nah, jadi ini teman-teman pada saat pencatatan dari sisi pengelola dana pada awal akad. Oke teman-teman, gimana? Sudah paham kan bagaimana caranya mencatat jurnal pada awal akad musyarakah? Nah, selanjutnya kita akan melihat video simulasi akhir periode akad musyarakah. Langsung saja kita simak videonya. Sudah, gimana kondisi kafe kita sekarang? Jadi alhamdulillah kita tuh berjalan cukup baik dan lancar. Mungkin kalau kamu melihat pendapatan beban dan laba yang kita juga bisa kita tuh memperoleh pendapatan sekitar 600 juta ya, dan beban operasional kita tuh 300 juta. Itu 300 juta tuh mencakup gaji, terus kayak bahan bakunya, terus kayak listrik sama biaya operasional yang aku kelola. Lalu Jadi laba bersih kita sekitar 300 juta ya. Sekarang kita pembagiannya mau bagaimana? sesuai perjanjian awal kita, kalau kita kan 60% dan kita 40%. Jadi mungkin nanti kita bisa mempergunakan dari laba bersih. Oke, jadi berarti keuntungan aku dari 180 juta dan bagian kamu dari 120 juta ya? Iya benar. Jadi kamu 120, aku 120. Mungkin itu hasil dari kerjasama kita di periode ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kita bisa bekerjasama lagi di Oke, udah lihat kan bagaimana video simulasi untuk akhir akad musyarakah? Nah, selanjutnya pasti ada dong pencatatan jurnalnya. Bagaimana sih pencatatannya? Kita lihat video selanjutnya untuk pencatatan jurnal akhir periode dan akhir akad musyarakah pada video berikut ini. Nah, selanjutnya jurnal dari sisi pemberi dana pada akhir akad musyarakah. Nah, sebelumnya kan pemberi dana sudah memberikan modal sebesar 150 juta rupiah dan tidak terjadi kerugian. Jadi si pemberi dana itu dapat mendapatkan uang tersebut kembali sebesar 150 juta rupiah. Nah, jurnalnya itu ada kas di akun debit itu sebesar 150 juta rupiah dan di kredit ada investasi musyarakah sebesar 150 juta rupiah. Nah, seperti itu jurnal dari akhir akad musyarakah pada sisi pemberi dana. Nah, tadi kan sudah dijelasin nih di video simulasi terkait akhir periode dan akhir akad. Di video tersebut dijelaskan bahwa untuk pendapatannya adalah senilai 600 juta rupiah dan untuk bebannya sendiri adalah 300 juta rupiah. Dapat disimpulkan bahwa untuk labanya sendiri senilai 300 juta rupiah. Nah, bagaimana sih untuk pencatatan jurnalnya? Oke, di sini aku liatin ya cara pencatatan jurnalnya bagaimana sih. Nah, yang pertama itu pada saat pencatatan pendapatan. Yang pertama itu ada kas di debit senilai 600 juta rupiah dan pendapatan di kredit senilai 600 juta rupiah. Untuk kedua yaitu mencatat pada saat beban. Yang beban di debit senilai 300 juta rupiah dan kas di kredit senilai 300 juta rupiah. Dijelaskan juga di video simulasi pada saat bagi hasil untuk pemberi dana adalah senilai 60% dan pengelola dana adalah 40%. Dapat untuk pencatatan jurnalnya bisa kita simpulkan bahwa
pendapatan yang belum dibagikan kepada pemberi dana ada senilai 180 juta rupiah hasil dari 300 juta rupiah dikali 60%. Nah, untuk yang kedua itu ada pendapatan yang belum dibagikan kepada pengelola dana ada 120 juta yang hasil dari 300 juta dikali 40%. Dan di kredit ada kas senilai 300 juta rupiah. Nah, di sini adalah merupakan jurnal pendapatan di akhir periode. Nah, bagaimana sih untuk jurnal di akhir akad? Nah, begini ya teman-teman. Jadi pada akhir akad akan dilakukan pengembalian, yaitu untuk dananya sendiri ada dana syirkah temporer senilai 150 juta dan kas di kredit senilai 150 juta. Kan tadi sudah dijelaskan di video simulasi bahwa untuk pengembaliannya adalah senilai dana yang diberikan. Jadi inilah jurnal pada akhir akad. Nah, gak terasa ya teman-teman, kita sudah belajar mengenai apa sih itu akad musyarakah, dari mulai video simulasi sampai cara penjurnalannya dari awal akad sampai akhir akad. Semoga video ini bisa bermanfaat ya bagi kita semua dan dapat mudah untuk dipahami. Semoga kita dapat bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.